Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam pidatonya di Gorontalo pada Rabu mengaku mengetahui siapa aktor di balik aksi demonstrasi beberapa waktu terakhir, termasuk adanya dugaan penggerakan aksi massa atau mahasiswa yang didanai pihak tertentu. Kita akan bahas bersama dengan narasumber pada hari ini. Sudah ada Ubedillah Badrun yang merupakan pengamat politik akademisi Universitas Negeri Jakarta dan Kurnia Ramadana, PLT Kedeputian 3 Badan Komunikasi Pemerintah. Selamat malam Mas Kurnia dan juga Kang Ubed. Selamat malam, Mbak Maifri. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sebelum saya ke Kang Ubed, saya mau ke Mas Kurnia dulu. Mas Kurnia, apa sih sebenarnya yang coba disampaikan oleh Presiden Prabowo melalui pernyataannya tersebut? Ya, yang pertama, sebagai Presiden Republik Indonesia, Kepala Pemerintahan, tentu Presiden memiliki banyak informasi terkait dengan situasi yang terjadi di Indonesia. Dalam konteks pidato Presiden beberapa waktu lalu, sudah barang tentu Presiden mengantongi informasi itu bahwa ada indikasi aliran dana yang jatuh kepada aksi-aksi tertentu yang dapat menimbulkan kericuhan. Sebenarnya narasi yang ingin ditekankan oleh Presiden, jangan sampai aksi demonstrasi yang merupakan kebebasan berpendapat setiap warga negara justru ditunggangi, dimanfaatkan oleh sekelompok pihak untuk merugikan hak masyarakat dengan menimbulkan kericuhan. Presiden kemarin saat pidato tersebut tidak menyinggung entitas kelompok tertentu. Presiden memahami tentu dalam konteks demonstrasi kemarin ada banyak suara-suara masyarakat, perwakilan mahasiswa, kelompok masyarakat sipil yang memang menggunakan hak untuk menyatakan pendapat terkait dengan kebijakan pemerintah. Sekalipun kritik itu disampaikan secara pedas begitu, kritik itu disampaikan secara keras, namun Presiden menghormati kritik-kritik itu dan menegaskan jangan sampai aksi demonstran itu ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Baik, Demikian, Mas Mbak Kurnia, Maifri. tapi di sisi lain ini Kepala KSP ya, Kepala Staf Kepresidenan, Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman meyakini bahwa informasi yang didapat oleh Presiden Prabowo soal pihak yang bayar demo ini akurat dan katanya pemerintah akan ambil langkah. Bagaimana kemudian Mas Kurnia melihatnya? Apakah ini implikasinya akan mengganggu kebebasan berpendapat atau seperti apa? Karena akan ada langkah yang diambil. Ini maksudnya langkah apa, Mas? Ya, ketika informasi itu masuk ke meja Presiden, tentu keabsahan datanya itu adalah keabsahan yang benar. Namun terkait dengan tindakan, misalnya terjadi kericuhan dan kericuhan itu terbukti ada aliran dana dari pihak tertentu, maka penegakan hukum akan dikedepankan. Namun di sini catatannya adalah tentu demonstrasi yang mengakibatkan kericuhan dan itu ada donatur-donatur di balik hal tersebut. Ketika aksi demonstrasi tidak menimbulkan kericuhan, tidak mengganggu ketertiban masyarakat, maka itu tentu pemerintah tidak akan mengambil tindakan apapun. Tindakan yang diambil oleh pemerintah adalah mendengar dan mempertimbangkan masukan-masukan masyarakat tersebut. Demikian, Mbak Maifri. Baik, kita ke Kang Ubed. Kang Ubed, bagaimana Kang Ubed menilainya ini dari kacamata pengamat politik, termasuk diantaranya tadi yang saya sempat tanyakan, karena katanya Kepala KSP ini akan ada tindakan-tindakan yang juga diambil, begitu? Ya, saya kira Presiden berkali-kali mengatakan bahwa di belakang demokrasi itu dibiayai oleh oligarki, kemudian dibangun oleh koruptor, dibiayai oleh asing, tapi berkali-kali juga kita lihat ternyata belum disebutkan tuh orang-orangnya, koruptornya siapa, dana asingnya siapa, begitu, kemudian oligarkinya siapa. Nah, yang kedua, sebetulnya secara empirik yang menerima uang itu adalah mahasiswa yang demonstrasi diterima oleh Wakil Presiden Gibran. Nah, mereka diterima oleh Wakil Presiden itulah yang kemudian mengaku dibayar oleh polisi. Ini pengakuan mereka ya, bisa dilihat di sebuah media, bahkan media nasional begitu. Jadi sebetulnya kalau yang membayar itu disebutkan mahasiswa adalah polisi, itu saya kira punya kewajiban konstitusional misalnya
kalau itu kemudian dijadikan sebagai sesuatu yang salah oleh versi kekuasaan, maka dibongkar aja tuh polisinya siapa, lalu di belakang polisi siapa. Itu kan pengakuan terang benderang tuh dari mahasiswa yang dibayar 20 juta oleh polisi itu. Lalu pun diterima oleh wakil presiden. Lalu kenapa diterima wakil presiden dan seterusnya? Itu data yang tidak bisa dibantah tuh, karena menyatakan pengakuan sendiri. Adapun yang lain, saya kira demonstrasi sepanjang demonstrasi itu adalah untuk kepentingan rakyat, kemudian berlangsung sangat bahkan tertib. Terakhir demonstrasi kan tertib tuh, meskipun di HI begitu. Dan ternyata mahasiswa itu juga melakukan penggalangan dana yang dilakukan secara transparan. Jadi mahasiswa mengatakan kami ingin memberikan pembelajaran buat pemerintah bahwa dana aksi ini dari warga, dari masyarakat, dari alumni, dari mereka yang simpatisan, lalu mereka kumpulkan di rekening resmi mahasiswa atau yang disepakati bersama, lalu kemudian mereka memberikan laporan begitu. Jadi sebetulnya kerja-kerja yang dilakukan oleh mahasiswa itu menunjukkan bahwa mereka juga paham, mereka nggak mau dibayar oleh siapapun. Dan itu mereka membuka donasi kepada siapapun yang merasa bahwa hari-hari ini mereka hak-haknya dikebiri oleh pemerintah misalnya. Atau mereka yang merasakan penderitaan yang kemudian memberikan dukungan kepada mahasiswa yang melakukan demonstrasi. Nah, adapun narasi-narasi presiden itu sebetulnya narasi yang semacam represi simbolik ya, semacam itulah. Jadi semacam memberikan warning, ancaman begitu. Karena kalimatnya kan begitu kan, jangan macam-macam itu. Nanti saya akan bahasa presiden itu akan saya buka kira-kira begitu ya. Jadi itu kan semacam represi simbolik ya, represi dalam bentuk bahasa yang seolah-olah ingin dalam tanda petik mengancam atau menakut-nakuti mereka demonstrasi. Padahal yang demonstrasi itu betul-betul mereka hasil gotong royong tuh di antara mereka. Jadi menurut saya sudah nggak zamannya lagi presiden menyatakan itu ya, atau mengungkapkan narasi-narasi yang justru kontraproduktif dengan demokrasi. Yang jelas-jelas dibayar itu kalau demonstrasi kemarin hari buruh misalnya, yang ke Monas itu puluhan ribu orang itu dibayar siapa misalnya, yang semacam itulah. Jadi saya kira pelanggaran demonstrasi itu ukurannya bukan soal itu, ukurannya adalah apakah melakukan tindakan kekerasan yang bersifat melanggar hukum kan gitu, melakukan tindakan yang merusak fasilitas umum yang melanggar hukum. Tapi juga perlu dilihat tuh prosesnya. Lalu aktor-aktor yang melakukan tindakan kekerasan itu siapa? Sampai sekarang bukti empiriknya dari hampir 1.000 yang ditahan pada tahun lalu pada peristiwa Agustus 2025 itu, ya sekarang sisanya nggak nyampe, kurang lebih 100 ya. Jadi artinya 90% lebih mahasiswa yang ditahan atau demonstran yang ditahan pada 2025 bulan Agustus itu tidak terbukti bahwa mereka melakukan tindakan kekerasan, melakukan pengerusakan dan lain-lain. Itu bebas itu. Artinya pertanyaannya siapa itu mereka-mereka yang melakukan tindakan kekerasan itu? Itu pemerintah belum bongkar karena ya kita para akademisi itu melihat juga ada tanda-tanda aneh tuh. Saya mahasiswa demonstrasi sampai maghrib, saya pulang tiba-tiba ada masa yang non mahasiswa, dan itu siapa mereka? Itu kan aparat atau pemerintah tidak pernah membongkar siapa tuh aktor-aktor di belakang mereka begitu, atau bahkan siapa sesungguhnya mereka ini, apakah terkoneksi dengan aparat tertentu lalu digunakan untuk melakukan tindakan kekerasan. Itu kan pertanyaan yang muncul di publik. Jadi sebetulnya siapa yang membiayai, terbukti dari pernyataan mahasiswa yang bertemu dengan Wapres dia dibayar oleh polisi, itu satu. Yang kedua, ketika Agustus mahasiswa demonstrasi ditangkepin, dituduh melakukan kekerasan, ternyata tidak terbukti. 90% sudah bebas begitu. Jadi lalu apa dan siapa sebetulnya melakukan tindakan kekerasan? Untuk apa melakukan tindakan kekerasan? Apakah untuk mendiskreditkan mahasiswa atau untuk kepentingan lain? Jadi ini kan perlu dibongkar juga siapa sebetulnya. Sementara mahasiswa tidak punya cukup alat untuk melakukan tindakan kekerasan itu yang bersifat masif ya, terorganisir lalu merugikan banyak hal gitu.
kita juga heran tuh dengan peristiwa Agustus. Kenapa kok ada di mana-mana gitu? Bakar-bakar ini siapa? Apa masih punya kemampuan itu? Oke. Lalu kenapa aparat dan seterusnya. Jadi menurut saya perlu tuh dicermati secara detail begitu. Presiden berulang-ulang bicara semacam itu, tapi narasinya bukan narasi dalam konteks membangun demokrasi, tapi narasi yang seolah-olah bahwa semua demonstrasi dibiayai oleh penjahat begitu. Berarti kalau logikanya begitu, yang demonstrasi lalu ketemu wapres yang biayai polisi, lalu polisi penjahat begitu. Jadi menurut saya logika itu perlu dikoreksi lah ya, supaya kita ingin membangun demokrasi yang sehat. Baik, Kang Ubed, saya mau ke Mas Kurnia dulu. Mungkin Mas Kurnia bisa sambil flashback ya, ini sebagai seorang mantan aktivis, kalau ditanya siapa penyandang dana saat unjuk rasa, mungkin lebih kurang juga tahu bagaimana gerakan masyarakat bergerak ya, karena merupakan juga tadi mantan aktivis. Mas Kurnia, tadi yang menarik adalah disampaikan bahwa sejujurnya dinilai pernyataan dari Presiden Prabowo ini juga ada dugaan bentuk represi simbolik begitu ya, dengan apa yang disampaikan. Terlebih juga menegaskan bahwa berharapnya kalau menghadapi suatu masalah ini pemerintah dan rakyat bisa kompak katanya. Seperti tim dalam sepak bola. Kalau kita bicara kebebasan berpendapat, kemudian juga gerakan masyarakat sipil, artinya ini seperti apa sih Mas posisinya Presiden Prabowo nih dengan pernyataan-pernyataan yang dilontarkan? Ya, yang pertama, Presiden tidak pernah mengeneralisir semua demonstrasi itu didanai oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Itu dulu yang digarisbawahi. Kedua, terkait dengan informasi yang masuk kepada Presiden, banyak yang bertanya, kenapa tidak dibuka saja? Sekali lagi, secara hukum, Presiden itu mempunyai perangkat untuk masuk informasi dari sektor intelijen, dan itu tidak dibenarkan secara hukum untuk dibuka. Akan tetapi itu sebagai gambaran dari pemerintah tentang situasi di tengah masyarakat. Misalnya tadi Mas Ubed sampaikan demonstrasi Agustus yang lalu. Toh faktanya ketika demonstrasi itu berlangsung, ada juga kelompok-kelompok yang membuat ricuh pada Agustus yang lalu, menyambangi kediaman-kediaman orang-orang tertentu, menjarah, dan lain sebagainya. Sebenarnya, Mbak Maifri, dalam posisi itu Presiden ingin mengingatkan. Tapi dalam demo-demo yang lain tidak ada masalah. Bahkan berulang kali Presiden menyampaikan bahwa setiap pemimpin itu harus siap dikritik. Itu adalah konsekuensi logis dari demokrasi. Kalau tadi Mbak Maifri sampaikan tentang saya sebelumnya, sebenarnya saya masih meyakini banyak aksi-aksi yang kemarin turun ke jalan, para demonstran itu sedang meluapkan hak mereka untuk menyatakan pendapat. Toh juga pemerintah mengakui ada banyak kekurangan dari beberapa program-program pemerintah. Maka dari itu disuarakan oleh masyarakat, tugas pemerintah adalah mendengar dan mempertimbangkan kritik-kritik itu dalam meja-meja pengambil kebijakan. Misalnya, dalam program makan bergizi gratis, toh Presiden pun melakukan evaluasi. Bahkan evaluasinya cukup keras beberapa pekan yang lalu dengan mencopot sejumlah kepala BGM. Itu adalah tindakan administratif yang keras dari Presiden karena Presiden mendengar kritik-kritik dari masyarakat. Selanjutnya tadi yang Mas Ubed sampaikan, kalau ada mahasiswa yang menurut pengakuannya dibayar, ya itu silahkan diusut saja. Dan juga bahkan kalau saya cermati pernyataan di media, Polda Metro Jaya juga sudah mengeluarkan pendapat. Mari kita telusuri bersama siapa yang memberikan uang kepada pihak yang mengakui beberapa waktu yang lalu. Jadi pada posisinya Mbak Maifri, di jalan beberapa waktu yang lalu ada dua demonstrasi. Satu, demonstrasi yang mengkritik pemerintah. Dua, demonstrasi yang mendukung program pemerintah. Lalu di mana posisi pemerintah? Pemerintah tidak ada pada posisi mengkritik atau mendukung. Pemerintah justru mendengar dan menghargai pendapat-pendapat itu. Jangan juga, Mbak Maifri,
ketika ada sekelompok masyarakat yang mengeluarkan pendapatnya dan mendukung kebijakan pemerintah, jangan langsung distempel ini dibayar oleh pemerintah. Karena ketika kesimpulan itu timbul dan diucapkan, maka sebenarnya kita sudah tidak adil sejak dalam pikiran. Bukankah mereka mendukung kebijakan pemerintah itu juga adalah hak mereka dalam berdemokrasi? Jadi ya silahkan saja gunakan hak seluas-luasnya dan itu dijamin oleh peraturan perundang-undangan dan dijamin oleh Presiden Prabowo Subianto secara langsung. Demikian Mbak Mevri. Baik Mas Kurnia, kita ke Kang Ubed. Memang di sisi lain juga BEM SI ini meminta masyarakat tidak mengeneralisir ya semua gerakan mahasiswa ini kemudian didanai secara khusus begitu atau dibayar dalam hal ini. Dari pendapatnya Kang Ubed, sebenarnya dengan kondisi seperti saat ini, pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak pemerintah, apa sih sebenarnya dampaknya kalau kita kaitkan dengan gerakan masyarakat sipil, termasuk yang dilakukan oleh mahasiswa, dan potensinya untuk kita bicara soliditas dari masyarakat sipil yang ada dalam melakukan gerakan-gerakan tersebut? Ya. Jadi untuk apa sih sebetulnya Presiden mengatakan itu? Kan itu penting tuh untuk dicermati. Ngapain Presiden mengatakan bahwa saya tahu siapa yang bayar? Itu kan untuk apa? Maka kemudian karena pernyataan itu bebas ditafsirkan. Mengapa bebas ditafsirkan? Karena Presiden tidak menyebutkan siapa-siapa tuh di belakang yang memberikan pembiayaan itu. Karena tidak menyebutkan siapa-siapa, maka publik berhak menafsirkan. Nah, tafsir itu kemudian muncul misalnya, oh ini semacam warning, ya, semacam memberikan ingatan atau memberikan peringatan kepada publik jangan macam-macam, nanti saya akan bongkar nih siapa yang bayar, kan gitu. Artinya itu juga tadi saya sebut sebagai referensi simbolik. Nah, dampaknya kepada masyarakat sipil itu adalah mereka sebetulnya murni untuk menyatakan pendapat. Tapi karena ada narasi-narasi semacam itu dan ada trauma masa lalu dalam 10 tahun terakhir di mana kritik itu mudah sekali dikriminalisasi misalnya. Kemudian kritik itu mudah sekali di framing, bahkan diserang oleh buzzer dan macam-macam lah. Ada ancaman, ada penguntitan dan macam-macam. Apalagi dengan narasi seorang presiden gitu. Itu dampaknya adalah semacam memberikan ya rasa takut untuk berpendapat, padahal pendapatnya benar. Semacam ada chilling effect tuh di situ tuh. Sama juga seperti misalnya penyiraman air keras terhadap Andre Yunus misalnya. Itu tentu memberi dampak ketakutan tertentu tuh pada para aktivis yang menyatakan kebenaran, menyatakan atau membela keadilan dan seterusnya. Nah, kalau kemudian ini terus-menerus dinarasikan oleh pemerintah, oleh presiden, lama-lama kemudian sesungguhnya merusak kebebasan sipil. Nah, kalau civil liberty itu atau kebebasan sipil itu kemudian terganggu, tentu dampaknya mengurangi kualitas demokrasi. Maka saya yang juga mengajar sosiologi politik dan ilmu politik, itu dampaknya adalah indeks demokrasi kita akan memburuk. Ketika indeks demokrasi kita memburuk, ya dampaknya kemana-mana. Gitu. Jadi menurut saya narasi pemerintah dalam soal itu mestinya dikoreksi dan jangan lagi mengatakan itu karena dampaknya pada kebebasan sipil, ya, pada masyarakat sipil dan lain-lain itu justru akan membangun satu kritik penting tentang menurunnya kualitas demokrasi. Kalau itu yang kemudian terjadi, ya justru narasi pemerintah sendiri yang menciptakan buruknya demokrasi dan itu berdampak pada ekonomi yang makin memburuk. Jadi saya kira ya wajar kalau saya sebagai akademisi mengingatkan presiden ya di ruang publik ini untuk tidak kemudian mengkonstruksi narasi-narasi yang bersifat penuh tafsir yang destruktif kan sebetulnya. Karena ya karena tidak menyebutkan siapa sebetulnya di balik itu dan sebetulnya juga secara konstitusional tidak ada pelanggaran dari demonstrasi lokal mahasiswa kan. Tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh para aktivis di jalanan yang demonstrasi dalam beberapa bulan terakhir ini. Dan itu menurut saya aneh kalau kemudian presiden menyatakan narasi itu. Jadi saya kira itu ya. Baik, dan tentu saja
kita semua sebagai masyarakat sipil juga berharap kebebasan berpendapat bisa dilakukan sambil terus mengawasi ya bagaimana jalannya pemerintahan yang ada. Terima kasih banyak waktunya kepada PLT Kedeputian 3 Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana, dan juga pengamat politik yang merupakan akademisi Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Sehat selalu. Terima kasih Mbak Maifri, Terima kasih. Bang Ubed.